Namanya juga sama Ibu Tiri ya tahu sendirilah Kak. Kenapa kan biasanya kalau perempuan sama ibunya tuh malah lebih akrab. Setiap orang tua pasti mencintai anaknya. Walaupun cara orang tua mencintai anaknya pasti akan berbeda-beda. Dan setiap orang tua pasti akan memaafkan anaknya, sebesar apapun kesalahannya. Untuk itu saya akan bertemu dengan para anak muda yang siap menyatakan kesalahannya dan meminta maaf kepada orang tuanya. Saksikan di Aku Ingin Pulang. Halo, permisi. Sebelumnya kenalin, aku Fani dan ini tim aku dari tim Aku Ingin Pulang. Ada apaan ya Kak? Gak ada apa-apa sih, kita mau ngobrol aja. Biasanya kita ngobrol sama anak remaja, terus kita ngebahas seputar kehidupannya, sama teman-temannya, sama keluarganya gitu. Ini direkam Kak? Kayak gini-gini. Direkam, iya. Aduh yang lain aja deh Kak. Kalau nongkrong gitu, Gung, sama orang tua dibolehin nggak? Sebenarnya sih dibolehin tapi ada batasnya juga gitu. Kalau untuk nongkrong, selagi masih batas wajar, dibolehin sih Kak. Selagi tahu waktu sih dia nggak masalah sih. Banyak banget kan cerita-cerita remaja tuh tentang kehidupannya mereka, pertemanannya mereka, sama keluarganya juga. Nah, kisah-kisah tersebut tuh barangkali bisa menjadi kisah yang inspiratif buat orang lain. Pengalaman kamu mungkin bisa di-share, nanti bisa jadi pelajaran loh buat teman-teman seumuran kamu. Duh gimana ya Kak? Ya udah deh terserah aja sih. Gak apa ya, aku boleh duduk. Ya udah silakan duduk aja. Kamu namanya siapa? Eci Kak. Eci. Eci umur berapa sih? Aku 21. Mama papa masih ada? Papa masih ada, Mama udah lama nggak ada. Oh sorry, terus kamu sekarang tinggal sama siapa? Sama Mama Tiri. Oh tapi papa sudah nikah lagi, sekarang kamu tinggal sama mama Tiri. Berduaan. Iya, Udah lama juga berarti papa nikahnya ya sama mama. dari aku SMP Kak. Berarti kalau hubungannya tinggal serumah kayak gitu hubungannya harmonis dong ya? Ya gimana ya? Aduh, ya gitu deh namanya juga sama Ibu Tiri ya tahu sendirilah Kak. Kenapa kan biasanya kalau perempuan sama ibunya tuh malah lebih akrab, suka ngobrol-ngobrol, suka cerita permasalahannya di sekolah seperti apa. Ya Kamu kayak gitu juga nggak tapi? gimana ya Kak? Duh, kalau dulu sih iya, tapi sekarang tuh semenjak aku kuliah, jujur sih mama aku tuh gimana ya kurang support aku gitu Kak. Orang support gimana? Ya kayak suka marah-marah lah, ngelarang ini, ngelarang itu gitu. Jadi aku juga serba salah aku sama dia sekarang. Semenjak kamu kuliah jadi kayak gitu, mama berubah kamu ngerasa? Berubah banget ngerasa kayak bukan dia yang dulu gitu. Aku juga nggak tahu kenapanya gitu. Sebabnya apa kamu Iya juga nggak ngerti? tahu karena apa sedikit-sedikit nggak boleh, ini nggak boleh kan kakak tahu sendiri dong kalau kuliah tuh tugas kampusnya tuh kan numpuk banget ya nggak sih? Terus ini nggak boleh, itu nggak boleh, kan jadi serba salah aku Ini juga. nggak boleh, itu nggak boleh tuh ngapain? Ya kayak aku ngerjain tugas gitu, itu dimarah-marahin. Kamu ngerjain tugas di rumah dimarah-marahin? Ya memang nggak di rumah sih, karena kan di rumah juga nggak ada wifi kan, dan aku tuh sekarang kan harus serba online kan kak. Aku butuh banget wifi, jadi aku emang sama teman-teman aku tuh ngerjainnya di luar, di kafe kah atau di mana. Tapi emang rela aku ngerjain tugas. Oke. Kalau gitu, kalau sekarang kan memang biasanya orang tua tuh suka khawatir kalau misalnya dia keluar rumah terus sampai malam, mungkin orang tua khawatirnya suka kayak gitu. Kamu kalau ngerjain tugas suka sampai malam apa enggak? Ya karena kan ya memang sih ya gimana ya kak, namanya juga lagi tugasnya banyak, ya wajar lah sampai malam. Sekarang gini deh, kamu bilang dulu mama baik, dulu mama nggak pernah marah-marah ya kan? Sekarang mama marah-marah. Berarti kalau sekarang hubungan kamu sama mama nggak baik-baik aja dong kalau sering berantem kayak gitu. Ya gitu deh kak, gak tau lah kenapa jadi kayak gitu, jadi malas juga ngomongnya. Jadi jarang di rumah dong kamu.
Ya gimana kalau pulang pun aku udah capek, bayangin kakak aku ngerjain tugas nih capek banget, tiba-tiba sampai rumah bukannya disambut malah dimarah-marahin. Jadi malas. Iya males lah kak. Ini kalau kayak gini nih kamu bilangnya lagi ngapain nih? Ya emang aku lagi nungguin temen aku juga. Oh gitu. Iya. Oh mau ngapain? Ngerjain tugas. Sekarang gini, siapa Eci tadi ya? Eci, kalau aku tantang kamu untuk telepon mama kamu, terus ceritain apa yang kamu rasain ke dia, berani apa enggak? Gimana ya kak? Sebenarnya sih bukan gak berani, tapi nggak akan didengerin juga. Kamu emang udah pernah nyoba? Ya aku gini, aku mau ngasih penjelasan aja udah keburu dimarahin duluan. Aku udah males kayak gitu kak. Jujur ya kak, dia juga nggak peduli sama aku. Buktinya sekarang juga aku gimana juga udah males dia kali. Ya ngapain juga aku ngasih penjelasan, ya nggak sih? Mungkin mama kamu menunggu penjelasan kamu. Kita nggak pernah tahu loh, namanya orang tua kan selalu pengennya anak yang datang duluan, anak yang minta maaf duluan, anak yang ngomong duluan. Kamu mungkin harus mulai itu. Kamu pengen gak sih hubungan kamu sama mamamu kayak dulu lagi gitu, baik lagi? Ya pengen sih kak, tapi aku udah capek deh kak. Maksudnya ngomong kalau dijudesin gitu kan males juga gitu. Kamunya judes nggak ngomong sama mama? Kadang kita sebagai anak juga kelepasan kan, suka judes ngomong sama mama. Ya nggak tahu juga sih kak, tapi kan kalau kita udah ditekan duluan gitu awalnya kita juga udah males ngomongnya ya nggak sih? Oke, aku ngerti karena aku juga seorang anak jadi aku paham. Tapi maksud aku, yang aku mau tantang, berani nggak kamu untuk nelfon mamah kamu, itu supaya hubungan kamu sama mamah kamu juga bisa baik-baik lagi. Karena kalau tadi aku urutin cerita kamu, memang awalnya kalian tuh hubungannya baik gitu loh, nggak ada permasalahan apa-apa. Tapi semenjak kuliah, biar kita cari tahu nih masalahnya tuh di mana sih, kenapa sih mama bisa berubah? Apa bener mama berubah semenjak kamu kuliah? Gitu. Jadi biar sama-sama ngobrol, biar kamu juga kalau ada cerita bisa sharing lagi, kalian tinggal berdua loh. Kalau Makanya kita, kayak gini di telepon juga nggak diangkat, percuma aja diajak ngobrol juga. yaudah, kalau gitu kita ke rumah kamu aja gimana? Gimana ya kak? Kamu harus pulang dong, kamu pulang jelasin ke mama kamu dong masalahnya apa. Udah males aku kak, udahlah biarin aja. Lo mau sampai kapan hubungannya nggak baik kayak gitu? Kamu kan juga harus baik-baik aja hubungannya. Ya gimana kan aku udah jelasin ke kakak kan, tahu Ya, sendiri kamu jelasinnya ke aku, bukan jelasin ke mama kamu. Mama kamu mana tahu, mana paham. kan. Ya, tapi ini aja nggak diangkat. Terus Ya, makanya kisahnya mungkin mama. di rumah lagi sibuk. Jadi kalau emang kamu mau ke rumah, kita ke rumah jelasin bareng. Nanti aku sama tim bantuin kamu di belakang kamu. Aku bantuin ngomongnya gimana. Aku nggak mungkin diam aja. Rumahmu deket sini nggak? Aku ada mobil, naik mobilku aja. Nggak jauh sih kak, ya. Tapi gimana nanti aku malesnya tuh dimarah-marahin lagi di rumah. Ya emang anak-anak udah pasti dimarahin, terima aja. Aku juga dimarahin. Udah sering aku bilang sama semua yang aku temuin. Anak-anak itu selama masih ada ibu bapaknya, mau umur berapa puluh tahun pun juga pasti bakal dianggap anak-anak. Kamu jangan ngerasa udah 21 tahun terus kamu udah dewasa. Ya juga sih. Ya udahlah aku ikut aja lah kak. Udah ikut ya. Teman kamu nggak jadi kesini kan? Nah, nanti aku batalin aja. Ya udah. Ya udah yuk, dipakai maskernya biar kita berangkat.